Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Kisah Para Rasul 27. Setelah diputuskan bahwa kami akan berlayar ke Italia, maka Paulus dan beberapa orang tahanan lain diserahkan kepada seorang perwira yang bernama Julius dari pasukan Kaisar. Kami naik ke sebuah kapal dari Adramyttium yang akan berangkat ke pelabuhan-pelabuhan di sepanjang pantai Asia. Lalu kami bertolak. Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika, menyertai kami. Pada keesokan harinya kami singgah di Sidon. Julius memperlakukan Paulus dengan ramah dan memperbolehkannya mengunjungi sahabat-sahabatnya supaya mereka melengkapkan keperluannya. Dari perikop pertama ini kita bisa melihat selama Paulus sebagai tahanan, Tuhan itu menyediakan banyak orang membantunya. Yang pertama itu kita bisa melihat itu ada Lukas. Lukas itu sebagai rekan kerja Paulus. Dia adalah saksi mata dari perjalanan sekaligus penulis dari kitab Kisah Para Rasul. Yang kedua itu ada Aristarkus, seorang Makedonia dari Tesalonika. Dia itu seorang yang setia dalam melayani Tuhan. Dia mendampingi Paulus ketika berstatus masih sebagai budak. Di dalam kitab Kolose, Paulus itu nyebut sebagai rekan sepenjaranya. Yang ketiga itu ada Julius. Julius itu seorang perwira dari pasukan Kaisar. Ia ramah memperlakukan Paulus. Bahkan ia memperbolehkan Paulus mengunjungi sahabat-sahabatnya. Ia mematuhi perintah wali negeri agar Paulus menerima tahanan yang ringan. Julius juga mengizinkan para sahabatnya untuk melayani dia. Yang keempat itu ada jemaat di kota Sidon. Perjumpaan dengan para sahabat seperjuangan dalam iman adalah sukacita tersendiri bagi Paulus. Ia dapat berjumpa sekaligus memenuhi kebutuhannya selama dalam perjalanan. Jadi yang bisa kita ambil itu, Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita sendiri dalam menginjili firman Tuhan. Pasti banyak yang bakal mendukung kita. Bisa juga teman kita, rekan sekerja kita, jemaat kita, atau bahkan orang yang nggak percaya pun juga bisa membantu kita. Mereka membongkar sau, lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari Kreta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut, Paulus. Engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah,
maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara. Karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya. Kamu menanti-nanti saja, menahan lapar, dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut kepalanya. sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Tapi teman-teman, kita juga jangan pernah meremehkan penginjilan loh. Penginjilan itu juga susah. Paulus itu aja juga menghadapkan kesulitan dalam perjalanannya. Kita bisa melihat saat berada di kapal, badai itu menempa kapal Paulus. Angin puyuh itu memaksa kapal serta seisinya penumpang buat menyerah. Mereka tuh ngebiarin kapalnya tuh terombang-ambing. Badainya itu sangat hebat, sampai-sampai dia tuh terpaksa ngebuangin muatan, bahkan alat-alatnya kapal ke laut. Akibatnya itu mereka putus asa dan mereka berpikir bakal dia tidak akan selamat. Kondisi ini tuh menguras emosi dan tenaga. Selama 14 hari mereka tuh hanya menanti-nanti sambil menahan lapar. Tapi dalam momen itu Paulus muncul. Ia bukan mengeluh, tapi ia malah mengumandangkan kedaulatan Allah bahwa semua itu terjadi atas izinnya. Keyakinan Paulus akan firman Allah begitu menegarkan hatinya. Itulah rahasia ketenangan dalam memberikan nasihat. Ia hanya mengambil roti, mengucap syukur, kemudian membagi-bagikannya. Tindakan Paulus itu sungguh menguatkan banyak orang. Setiap gereja di dunia pasti mempraktekkan perjamuan kudus, karena memang perjamuan kudus ini adalah hal yang penting. Namun, entah kenapa banyak sekali perdebatan tentang perjamuan kudus. Pertanyaan utamanya adalah, apakah harus dibaptis untuk dapat menerima perjamuan kudus? Jawabannya akan ada di bagian agak akhir dari video ini. Jadi tonton terus ya sampai habis. Sebelumnya coba kita lihat ayat-ayat yang berbicara tentang perjamuan kudus. Yang pertama, Yohanes 6 ayat 56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kata-kata ini diucapkan Tuhan Yesus jauh sebelum perjamuan malam. Jauh sebelum Tuhan Yesus disalibkan tentunya. Jadi murid-murid yang mendengarnya pada waktu itu pasti kebingungan dengan hal ini. Dikatakan kita harus makan daging dan minum darah Tuhan Yesus agar Tuhan Yesus tinggal di dalam kita. Yang artinya kita harus melakukan perjamuan kudus. Selanjutnya, cek apa yang terjadi pada malam perjamuan kudus berlangsung.
Matius 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Ini adalah peristiwa pada malam saat Tuhan Yesus akan diserahkan untuk menebus dosa seluruh umat manusia. Perjamuan kudus ini menjadi hal yang penting karena Tuhan Yesus sendiri yang berkata bahwa roti yang Yesus berikan adalah tubuhnya dan anggur yang Yesus berikan adalah darahnya. Hal ini sesuai dengan ayat sebelumnya, Yohanes 6 ayat 56, bahwa kita harus makan daging Tuhan Yesus dan minum darah Tuhan Yesus. Sebelum bahas lebih lanjut, saya mau menekankan bahwa di dalam Alkitab jelas mabuk oleh anggur itu adalah dosa. Sedangkan dalam perjamuan kudus, anggur yang diminum hanya secuil, jadi tidak mungkin membuat mabuk. Jadi jangan salah sangka ya kalau dalam Kristen tidak apa-apa minum anggur untuk mabuk. Lanjut, lalu apa arti perjamuan kudus ini? Coba kita cek ayat selanjutnya. 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Yah, roti dan anggur ini bukanlah roti dan anggur biasa. Bukanlah sekedar makanan dan minuman biasa. Ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Melalui makan dan minum perjamuan kudus ini, kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menariknya, yang menuliskan ini adalah Paulus yang semasa hidupnya tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus secara langsung, namun bertemu Tuhan Yesus dalam suatu penglihatan. Dan kita tahu, pada akhirnya Paulus menjadi pengajar yang luar biasa, karena Tuhan Yesus sendiri yang mengajarkan banyak hal kepada Paulus. Salah satunya adalah perjamuan kudus ini, yang Paulus sedang ajarkan kepada jemaat di Korintus. Kebayangkan bagaimana pentingnya perjamuan kudus ini sampai Tuhan Yesus mengajarkannya langsung pada Paulus. Lalu, apa yang Tuhan Yesus ajarkan tentang perjamuan kudus melalui Paulus? Kita langsung saja baca ayatnya. 1 Korintus 11 ayat 23-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Nah, di ayat 26 kita bisa lihat, dengan makan roti dan minum anggur perjamuan kudus, kita memberitakan kematian Tuhan Yesus. Kita mengingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus telah mati untuk menebus dosa kita semua di kayu salib. Jika kamu lihat video ini di YouTube, klik di sini kalau kamu bingung kenapa Tuhan Yesus harus mati. Jadi, ketahuan kan syarat untuk mengikuti perjamuan kudus? Syaratnya adalah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, yang telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Iya, syaratnya adalah percaya, bukan dibaptis. Namun, orang yang percaya pasti memberikan dirinya untuk dibaptis. Jadi sebenarnya tidak perlu ada perdebatan di sini. Apakah harus dibaptis atau tidak untuk mengikuti perjamuan kudus? Karena sekali lagi, orang yang percaya pasti memberikan dirinya dibaptis. Kalau belum memberikan diri dibaptis, perlu dipertanyakan apakah benar-benar percaya atau tidak.
Memang ada beberapa gereja yang memperbolehkan jemaat yang belum dibaptis untuk mengikuti perjamuan kudus. Ya, karena memang syaratnya adalah percaya, bukan dibaptis. Namun beberapa gereja mewajibkan baptisan sebagai syarat dalam menerima perjamuan kudus, untuk menghindari orang yang sembarangan ambil. Karena memang hanya orang yang sudah benar-benar percaya saja yang boleh ambil perjamuan kudus. Coba deh kita cek ayat selanjutnya. 1 Korintus 11 ayat 27-31. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Lihat di ayat 28. Walaupun kita sudah percaya dan dibaptis, kita perlu menguji diri kita sendiri saat menerima perjamuan kudus. Apakah kita benar-benar percaya? Karena makan dan minum perjamuan kudus ini tidak boleh sembarangan. Baca sendiri kan ayat di atas, betapa bahayanya jika kita sembarangan makan dan minum perjamuan kudus. Ada hukuman yang diberikan jika kita menyepelekan tubuh dan darah Kristus. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah ketika kita menghadapi masalah, kita itu tidak usah mendumel atau mengocoh terlebih dahulu. Tapi kita jalani saja, dan ketika sudah selesai permasalahan kita, jangan lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Kita itu nggak usah takut dalam mengabarkan Injil Tuhan. Kita juga bisa menginjilkan firman Tuhan itu yang paling gampang adalah dengan melakukan kebaikan kepada semua orang. Dan jangan lupa kita harus konsisten dalam melakukan kebaikan, karena ada pepatah mengatakan 1000 kebaikan akan kalah dengan 1 kejahatan. Sekian, terima kasih.